wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safi Yahya dengan NPM 14020230665. Pada video kali ini saya bakal bahas sebuah program sederhana untuk memahami bagaimana kita bisa mengatur akses ke sumber daya bersama dalam program Thread. Program yang bakal saya bahas itu adalah Semaphore Test. Semaphore itu seperti seorang penjaga gerbang yang cuma bisa mengizinkan sejumlah orang masuk ke area tertentu. Jadi kalau misal kapasitasnya penuh, orang lain itu bakal disuruh nunggu sampai ada yang keluar. Contoh nyatanya, misalnya kita punya 4 mesin ATM di dalam sebuah bank, tapi ternyata ada 6 orang yang pengen pakai mesinnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, gimana sih cara kita buat ngatur biar cuma 4 orang aja yang bisa pakai mesin ATM itu dalam satu waktu? Kalau semua orang pakai mesin ATM-nya, 6-6-nya tuh kan pasti bakal kacau kan ya. Nah, disinilah Semaphore itu berperan. Oke, langsung aja kita masuk ke kodenya. Di sini kita mengimport kelas Semaphore dari package java.util concurrent untuk sinkronisasi. Di dalam kelas Semaphore test itu kita membuat objek Semaphore yang merupakan implementasi dari kelas Semaphore dan maksimal permit yang boleh dijalankan hanya 4, yang dimana artinya hanya 4 thread atau 4 pengguna yang diizinkan mengakses sumber daya secara bersamaan. Jadi kalau misal izinnya ini habis, thread lainnya harus nunggu sampai ada izin yang dilepas. Lalu di dalam kelas ini terdapat inner class bernama myATM thread dengan mengextend kelas thread. Di dalam kelas tersebut memiliki atribut atau properti bernama name yang diisi default string, yaitu string kosong. Lalu ada konstruksi myATM thread yang berisi satu parameter bernama nama. Lalu ada method run. Nah, disinilah setiap thread melakukan tugasnya, termasuk meminta izin, menggunakan sumber daya, dan melepas izin tersebut. Pertama, di dalam thread ini setiap thread mencetak pesan kalau dia sedang mencoba mendapatkan izin atau log dari Semaphore. Nah, lalu di baris ini di mana thread juga mengecek dan mencetak jumlah izin yang tersisa di Semaphore menggunakan Semaphore available permits. Setelah itu, thread memanggil method acquire. Jadi kalau izinnya masih tersedia, thread langsung mendapatkan dan mencetak got permit. Tapi kalau izinnya habis, thread harus nunggu sampai ada izin yang dilepas sama thread lain. Setelah itu di dalam try ini, jadi kalau misalnya threadnya sudah mendapatkan izin, thread itu bakal masuk sini. Jadi thread mulai menjalankan tugasnya. Di sini tugasnya itu disimulasikan dengan 5 operasi, 5 kali perulangan, di mana di sini kita mencetak di konsol itu mencetak informasi jumlah izin Semaphore yang tersisa. Lalu diberi jeda waktunya itu 1 detik dengan menggunakan thread.sleep untuk mensimulasikan proses yang membutuhkan waktu. Setelah selesai menjalankan operasinya, thread memanggil Semaphore.release. Ini artinya thread melepaskan izin sehingga izin tersebut bisa dipakai oleh thread yang lagi nunggu. Lalu pesan terakhir itu mencetak jumlah izin yang tersedia setelah izin itu dilepas.
Lalu di sini ada catch, di mana bagian ini itu untuk menangani kasus kalau thread ini tiba-tiba error atau terputus. So, kita akan mencetak pesan deskripsi error tersebut. Lalu di sini ada metode utamanya, yaitu public static void main string untuk menampilkan output di konsol. Nah, langsung aja kita jalani programnya. Nah, di awal program ini dia mencetak total izin semapurnya, yaitu hanya 4 izin yang bisa dipakai. Nah, lalu di sini semua thread yang tadi bernama FABDCE, ABCDEF itu mencoba masuk secara bersamaan. Tapi karena hanya 4 thread pertama, misalnya cuman FABD yang bisa dapat izin masuk. Nah, sisanya C dan E itu harus nunggu karena izinnya udah habis. Nah, thread yang dapat izin langsung mulai bekerja dengan mencetak got the permit. Thread-thread ini yang bakal mulai menjalankan operasi, sementara izin tersisa jadi 0 atau habis. Tiap thread melakukan 5 operasi. Misalnya di sini ada B is performing operation 1, available semapur permits 0. Sambil bekerja, jumlah izin di semapur tetap 0 karena semua tempat itu full. Lalu di sini ada proses melepas lock dengan menggunakan releasing lock, di mana thread ini melepaskan izin bertambah lagi dan thread yang lain nunggu. Akhirnya thread yang si nunggu ini bisa dapat izin untuk masuk dengan mencetak get the permit. Permit yang C dan E yang tadinya nunggu mulai deh menjalani operasi mereka. Jumlah izin mulai bertambah dan berkurang tergantung siapa yang selesai bekerja. Nah, itu aja penjelasan dari saya mengenai kode program semapur test. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.